Ratu tinggal di kastil yang indah. Dia memiliki seorang putri yang dia impikan. Anak itu berambut hitam dan berkulit putih. Oleh karena itu, mereka menamainya Putri Salju. Sang ratu segera meninggal. Raja tidak bersedih lama, setahun kemudian dia membawa ratu baru ke istana. Dia cantik tapi pemarah. Wanita itu membawa cermin ajaib. Setiap hari dia mengagumi bayangannya di dalam dirinya dan menanyakan pertanyaan yang sama, siapa yang paling cantik di dunia? Cermin selalu mengatakan yang sebenarnya. Karena itu, dengan jujur memuji kecantikan ratu, dan wanita itu berseri-seri dengan kebahagiaan. Putri Salju tumbuh, dan setiap tahun kecantikannya berkembang lebih cerah. Dan sekarang, sekali lagi, berbicara ke cermin, ratu mendengar sebagai jawaban bahwa sekarang dia bukan yang tercantik di dunia, tetapi Putri Salju. Ratu tidak akan menanggung ini di istananya sendiri. Dia memerintahkan pelayannya yang setia untuk memimpin sang putri ke semak belukar yang tidak bisa ditembus dan membunuh. Tetapi pelayan itu tidak bisa, bahkan demi ratu, membunuh gadis manis itu. Dia membawa sang putri ke dalam hutan yang gelap dan membiarkannya pergi. Dan dia sendiri kembali ke kastil dan memberitahu ratu bahwa dia telah mengikuti perintahnya. Untuk waktu yang lama, sang putri mengembara di hutan, di sepanjang jalan dia dibantu oleh semua jenis penghuni hutan. Putri Salju sangat baik kepada mereka, dan karena itu mereka menjadi teman yang kuat. Menjelang malam, sang putri secara tidak sengaja menemukan sebuah rumah kecil. Dia masuk ke dalamnya dan melihat bahwa tidak ada seorang pun di rumah itu. Meja itu disiapkan untuk 7 orang, dan ada 7 dipan di kamar tidur. Dan semua yang ada di rumah ini sangat kecil. Oleh karena itu, Putri Salju menyadari bahwa 7 orang kecil tinggal di sini. Setelah perjalanan yang panjang dan sulit, dia berbaring di salah satu tempat tidur dan tertidur lelap. 7 kurcaci pulang larut malam. Mereka sangat terkejut dengan kemunculan tamu yang tak terduga. Putri Salju tidur begitu menawan sehingga para kurcaci memutuskan untuk membiarkannya tidur, dan tidak membangunkannya. Pagi telah tiba. Putri Salju terbangun, melihat 7 kurcaci dan ketakutan. Tapi mereka menyayanginya, dan gadis itu bercerita tentang masalahnya. Mereka segera menyukai Putri Salju, dan para kurcaci mengundangnya untuk tinggal bersama mereka. Selain itu, dia setuju untuk mengurus rumah, memasak, mencuci, dan membersihkan. Setiap pagi para gnome pergi ke pegunungan untuk menambang emas dan batu mulia, dan kembali larut malam. Berangkat kerja, mereka memperingatkan Putri Salju agar dia takut pada ibu tiri yang jahat dan tidak membuka pintu untuk orang asing. Pada saat ini, ratu, seperti biasa, pergi ke ruang rahasia untuk berbicara dengan cermin ajaib. Tapi cermin tiba-tiba berkata bahwa dia bukanlah yang tercantik di dunia, tapi Putri Salju. Bahwa sang putri masih hidup dan tinggal bersama para gnome di rumah. Ratu menjadi sangat marah dan memutuskan untuk berurusan dengan Putri Salju sendiri. Dia pergi ke ruang rahasia dan memasak apel beracun di sana. Sangat indah di luar, tetapi jika seseorang makan bahkan sepotong, dia pasti akan mati. Ketika apel sudah siap, Ratu berubah menjadi pedagang tua dan datang ke rumah para kurcaci. Melihat wanita tua yang manis itu, Putri Salju merasa kasihan padanya. Dia tidak curiga dan meninggalkan rumah. Wanita tua itu memperlakukan gadis itu dengan apel yang matang, dan berkata bahwa jika dia makan apel ini, dia akan tetap muda dan cantik selamanya. Putri Salju mempercayainya, dan begitu dia menggigit apel, dia jatuh mati dan berhenti bernapas. Ratu yang puas pergi ke istana. Di malam hari, para kurcaci kembali dari pekerjaan, dan melihat Putri Salju terbaring di tanah. Dia tidak bernapas. Mereka terisak-isak begitu keras dan meratap hingga teriakan mereka didengar oleh pangeran tampan itu yang sedang berburu di hutan di dekatnya. Menarik baginya, lolongan macam apa yang muncul yang membuat takut semua hewan. Dan ketika pangeran menemukan rumah para kurcaci, dia melihat Putri Salju. Dia sangat cantik sehingga pangeran muda segera jatuh cinta padanya. Dia membujuk para kurcaci untuk membawanya ke kastil, karena di sana dia memiliki dokter yang dapat menyembuhkan Putri Salju. Para kurcaci mengizinkannya. Kemudian pangeran memerintahkan para pelayannya untuk menggendong sang putri di pundak mereka. Dan ketika mereka menggendongnya, kebetulan para pelayan tersandung pada semak, dan dari gegar otak sepotong apel beracun jatuh dari mulut Putri Salju, dan dia bangun.
Melihat pangeran muda, gadis itu pun jatuh cinta padanya dan setuju untuk menikah dengannya. Mereka juga mengundang ibu tiri jahat mereka ke pesta pernikahan. Karena marah karena Putri Salju masih hidup, dan sekarang umur panjang dan bahagia menunggunya, Ratu memecahkan cermin ajaib dan tidak pernah melihatnya lagi. Di sebuah peternakan kecil, di semak belukar yang lebat, induk bebek menemukan tempat yang nyaman untuk membangun sarangnya. Dia menunggu anak ayam menetas. Suatu pagi yang cerah, kulit telur berderak dan anak itik kecil berbulu lahir. Hanya ada satu telur tersisa, yang terbesar tidak mau retak. Bebek itu mulai khawatir ada yang tidak beres dengannya. Dia duduk di atas telur itu lagi, dan memutuskan untuk menunggu lebih lama. Ibu bebek memberikan semua panas yang dia bisa. Dia berpikir bahwa cewek ini pasti yang paling cantik, karena dia sudah lama mengerami dia. Segera seekor anak ayam menetas dari telur terakhir, tetapi tidak terlihat seperti anak itik lainnya sama sekali. Itu jauh lebih besar, dan bulunya berwarna abu-abu. Ibu bebek kesal melihat anak yang begitu jelek. Tapi dia berharap suatu hari nanti dia akan menjadi seperti teman-temannya. Anak bebek lainnya menertawakannya. Mereka menganggapnya menjijikkan dan tidak mau bermain dengannya. Keesokan paginya, induk bebek pergi bersama anak-anaknya ke danau. Yang mengejutkan, bebek jelek itu berenang, begitu juga yang lainnya. Bebek itu kemudian membawa anak-anaknya ke peternakan unggas untuk diperkenalkan kepada masyarakat. Dia memberitahu bebek tentang aturan perilaku dengan penduduk setempat. Bebek itu mempersembahkan induknya kepada Drake gemuk paling mulia, tetapi dia menyerang itik jelek, dan dia terpaksa melindungi anaknya yang gagal. Fat Drake memerintahkan untuk mengusir orang aneh itu keluar dari halaman. Ibu meyakinkan bahwa dia akan tumbuh dan menjadi seperti anak itik lainnya. Tidak dapat menahan bullying dan penghinaan, itik jelek meninggalkan kandang unggas. Untuk mencari tempat yang lebih aman, dia menemukan sebuah danau yang indah, di mana tidak ada seorang pun. Dan anak itik itu memutuskan untuk tinggal di sini untuk hidup. Waktu telah berlalu. Meskipun kesepian, bebek jelek itu senang karena tidak ada yang menyinggung perasaannya. Dan kemudian suatu hari, seekor burung putih yang indah dengan leher panjang terbang ke danau. Bebek jelek tidak tahu jenis burung apa itu, tetapi dia melihatnya dengan kagum. Dia mencintainya dengan sepenuh hati. Betapa anak itik ingin menjadi seperti burung putih yang cantik ini. Musim dingin tiba dan salju mulai turun. Anak bebek jelek melihat salju putih untuk pertama kalinya. Dia senang dengan pemandangan ini. Tetapi karena musim dingin sangat bersalju, sangat sulit bagi itik untuk mencari makanan. Dia harus berjalan di sekitar lingkungan untuk mencari makanan. Dia kedinginan dan lelah. Jadi bebek jelek itu sampai ke rumah petani. Ketika petani itu melihat anak ayam yang kurus dan tidak bahagia, dia merasa kasihan padanya. Petani memutuskan bahwa dia akan memelihara bebek bersamanya sampai dia gemuk dan dewasa. Musim semi telah tiba. Pemiliknya merawat anak ayam itu dengan baik, dan dia tumbuh besar. Anak itik itu sudah membutuhkan banyak tempat, dan petani itu memutuskan untuk melepaskannya ke danau. Berdiri di tepi danau, anak itik jelek itu memandang bayangannya di dalam air. Dan dia tidak bisa mempercayai matanya, dia tidak bisa mengenali dirinya sendiri, dan berpikir bahwa ada orang lain di belakangnya. Dan kemudian anak itik itu menyadari bahwa burung yang mengagumkan dalam pantulan itu adalah dirinya sendiri. Untuk merayakannya, dia meronta-ronta dan berenang ke seluruh danau dari ujung ke ujung. Dan tiba-tiba dia melihat burung putih cantik yang sama dengan leher panjang yang pernah dia lihat sebelumnya. Bebek jelek itu memutuskan untuk berenang lebih dekat dengannya. Tetapi burung yang cantik itu tidak ketakutan, tetapi sebaliknya dia tersenyum dan mengedipkan mata, dan bersama-sama mereka berenang menyeberangi danau. Bebek jelek tidak bisa mempercayai kebahagiaannya. Saat lewat, seekor drake gemuk di tepi danau berkata bahwa dia belum pernah melihat angsa muda yang begitu cantik seumur hidupnya. Betapa terkejutnya dia saat mengetahui bahwa itik jelek yang pernah dia usir dari kandang unggas adalah seekor angsa yang cantik. Ternyata anak itik yang jelek itu adalah angsa sejak awal. Sebutir telur secara tidak sengaja jatuh ke sarang bebek. Dan ketika angsa muda yang cantik itu kembali ke rumah, semua orang di kandang unggas menjadi sangat malu karena mereka pernah menyinggung perasaannya karena penampilannya.